Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang penemuan jam. Nah, salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita untuk disiplin terhadap waktu. Nah, apakah kamu sudah disiplin waktu? Mari kita bahas. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu dengan teman dan lain-lain. Nah, ada pertanyaan nomor 1, kapan kamu terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, tuliskan tidak pernah, dan jika pernah, tuliskan hari tanggalnya, kapannya ya. Nomor 2, mengapa kamu terlambat? Misalnya, karena saya tidur larut malam sehingga bangun kesiangan. Nomor 3, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Tentunya diri sendiri, guru, dan teman-teman. Nomor 4, ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ya, ada. Saya akan tertinggal materi pelajaran. Nomor 5, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya, saya sudah mengambil hak teman untuk belajar dengan nyaman, sehingga konsentrasi belajar mereka itu terganggu. Nomor 6, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Iya, saya sudah mengambil hak guruku dalam mengajar, karena guru akan mengulang kembali materi pelajarannya. Nomor 7, apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya belum, karena saya tidak disiplin waktu. Nomor terakhir, apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Jawabannya, saya tidak akan tidur larut malam lagi sehingga tidak bangunnya kesiangan. Seperti itu ya. Sekarang kita sama-sama amati gambar berikut ini. Ada gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mari kita jawab bersama-sama. Apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Gambar nomor 1 ya. Berarti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, gambar kedua, apa kewajiban seorang pelajar? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Gambar nomor 3, kewajiban sebagai pelajar itu adalah mengerjakan tugas kelompok bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja. Lalu, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar nomor 1 ya belum. Gambar nomor 2 juga belum. Gambar nomor 3 sudah. Terus, apa dampak bagi diri sendiri? Gambar nomor 1, jika banjir, ia sendiri juga ikut terdampak. Gambar nomor 2, nilai sekolah akan turun. Gambar nomor 3, dampaknya itu tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat karena kerja kelompok kan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Tadi kan gambar nomor 1 itu membuang sampah sembarangan, berarti dampaknya itu lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan banjir. Gambar nomor 2-nya dampaknya itu tidak ada. Gambar nomor 3 itu meja tetap bersih karena tidak dicoret-coret kan. Nah, pertanyaan terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Dampaknya itu gambar nomor 1 membuat orang lain tidak nyaman. Dan jika banjir, banyak orang yang akan terdampak. Nah, gambar nomor 2 dampaknya untuk orang lain itu orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok karena kan malas belajar ya. Lalu dampaknya gambar ketiga itu akan
dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok karena semuanya mengerjakan, rajin, ya kan? Lanjut kita isi bersama-sama tentang kewajiban pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama itu, kewajiban seorang pelajar itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Apa dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban? Nah, jika tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah menjadi kotor. Lalu nomor 2, kewajiban pelajar itu menaati peraturan sekolah. Nah, dampak tidak melaksanakannya, jika tidak menaati peraturan sekolah, bisa saja dikeluarkan dari sekolah atau diberi sanksi ya. Nomor 3, belajar, kewajibannya itu belajar dengan sungguh-sungguh. Dampak jika tidak melaksanakan kewajibannya itu, jika tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka bisa saja tidak naik kelas. Nomor 4, kewajiban pelajar itu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajibannya itu, nilainya itu akan jelek atau kurang. Lanjut, kita akan membahas mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Nah, lalu apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang menggunakan gagasan yang mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif itu adalah hemat, jadi tidak menggunakan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi, tamu-tamu ya. Nah, perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak, dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya saja. Efektifnya, tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi, seperti itu ya. Nah, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 94 pada buku siswa tentang kalimat tidak efektif dan kalimat efektif yang tadi ada pada bacaan teks di kotak ajaib. Nah, yang pertama kalimat tidak efektifnya itu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Nah, gimana kalimat efektifnya? Kita rubah menjadi penemu yang pertama kali. Lalu, kalimat tidak efektifnya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat efektifnya menjadi gini, di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat tidak efektif yang ketiga itu lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, kalimat efektifnya seperti ini, lalu televisi terus berkembang. Nah, seperti itu ya, sudah paham? Lanjut kita bahas halaman 95 sampai halaman 97 pada buku siswa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar mengenai keliling lingkaran dan menentukan hubungan dengan diameter dan V. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai luas lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh kurva lingkaran dapat disebut sebagai luas daerah lingkaran. Sekarang kamu gambar 3 buah lingkaran dengan ukuran yang sama pada kertas, kemudian guntinglah kertas tersebut. Nah, pada lingkaran pertama, lipat lingkaran menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian susunlah seperti bentuk berikut ini. Bentuk apa yang kamu lihat? Ya, juri lingkaran akan membentuk bangun seperti jejer genjang. Dimana luas jejer genjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya ini yang bawah dan tingginya itu yang ke atas. Nah, apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Nah, alasnya itu ada 4. Dibagi ada 8 bagian, jadi 4/8 dikali, karena ada 2 bagian ya, atas dan bawah dikali 2, baru dikali alasnya itu VR dikali tingginya itu R. Kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8 VR per 8. Karena 8 dibagi 8 itu 1, sisanya berarti 1 kali VR yaitu VR dikali R. Jadinya hasilnya VR kuadrat, itulah luas lingkaran.
Nah, gambar kedua, lipat lingkaran menjadi 16 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran satu. Sama aja ya. Ini bentuk apa yang kamu lihat? Sama, hampir mirip seperti jejar ginjang juga. Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Lama. Alasnya ini kan jejar ginjang, alas-alasnya ini ada 8. Nah, dibagi 16 bagian karena tadi digunting menjadi 16 bagian kan? Baru dikali 2 karena dipotong jadi 2 bagian. Baru dikali VR dikali R. 8 kali 2 yaitu 16 per 16 VR dikali R. 16 dibagi 16 ya 1. 1 dikali VR ya VR kali R. Jadi hasilnya VR kuadrat, sama itu luas lingkaran. Gambar ketiga, lipat lingkaran menjadi 32 bagian yang sama besar. Susunlah seperti bentuk berikut. Tulislah ukuran sisinya seperti lingkaran pertama, sama saja. Bentuk apa yang kamu lihat? Nah, juring ini akan membentuk seperti bentuk persegi panjang. Nah, bedanya mencari luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, paling bawah ini panjang. Nah, ini lebarnya. Apakah kamu dapat memperkirakan luas daerahnya? Nah, bagian panjangnya itu ada 16 dibagi 32 bagian dikali 2 dikali VR dikali R. 16 kali 2 yaitu 32 per 32 kali VR kali R, berarti habis kan? Sisanya VR kali R atau VR kuadrat. Jika lingkaran kita bagi menjadi juring yang sangat kecil dan kita susun seperti gambar di atas, bentuk apa yang kita dapatkan? Ya, seperti persegi panjang. Bagaimana kita menemukan luasnya? Nah, luas persegi panjang itu kan tadi seperti tadi, panjang kali lebar, dimana panjang itu VR dan lebar itu R-nya, jari-jarinya. Nah, tentukan ukuran panjang dan lebar. Yang panjang tadi VR, lebarnya R, luasnya panjang kali lebar. Dapat disimpulkan, luas daerah yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar P kali L. Luas lingkarannya V kali R atau VR kuadrat. Seperti itu ya. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.